Kedua mata Nabi Ibrahim alaihissalam masih tergenang air, berpindah memandang wajah putranya dan ke arah yang mengkilap di tangannya. Seakan-akan pada saat itu beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seseorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan istri mudanya, yakni Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas persetujuan Siti Sarah, akhirnya Nabi Ibrahim mau menikahi Siti Hajar. Setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar akhirnya mengandung. Namun, ia menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Sekeras apapun Siti Hajar menyembunyikan kandungannya, akhirnya terungkap juga rahasia tersebut. Dari rahim Siti Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Pada saat itu, masih padang pasir kosong yang belum didiami oleh manusia. Siti Hajar begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil. Di tempat yang begitu sunyi senyap, tidak ada orang sama sekali, kecuali hanya pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon belas kasihannya, meminta agar ia tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Tidak ada seorang manusia sama sekali, tidak ada binatang, tidak ada pohon, dan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Sementara itu, ia masih bertanggung jawab untuk mengasuh anak kecil yang masih menyusu kepadanya. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Nabi Ibrahim tidak dapat melihatnya lagi. Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah, lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Siti Hajar langsung menyusui Ismail dan Siti Hajar minum air persediaan yang dibawanya. Hingga suatu ketika, Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Dia memandang kepada Ismail, sang bayi yang sedang meronta-ronta kehausan. Dalam usaha mencari air, Siti Hajar berlari ke sana kemari sampai ke Bukit Safa dan Marwah. Ia sangat berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya. Namun, hanya batu dan pasir yang ditemuinya di sana. Lalu dari Bukit Safa itu, ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Kemudian, berlarilah ia ke Bukit Marwah. Namun setelah sampai di sana, yang dikiranya air ternyata hanya bayangan. Kemudian, ia mendengar ada suara yang memanggilnya dari Bukit Safa. Pergilah ia ke Bukit Safa. Namun, setelah sampai di Bukit Safa, ia tidak menjumpai siapa-siapa. Siti Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil meronta-ronta dan menghentak-hentakan kakinya. Tiba-tiba, di dekat Ismail berbaring, memancarlah mata air. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar langsung berlari tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Dan disebutlah air yang berlimpah itu dengan sebutan Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Melihat air yang berlimpah, Siti Hajar sangat gembira. Beliau langsung membasahi bibir putranya dengan air tersebut. Seketika wajah putranya terlihat sangat segar. Begitu pula dengan Siti Hajar, wajahnya terlihat kembali bersinar. Ia merasa senang karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat dari Allah yang memberikan kehidupan setelah dibayang-bayangi oleh kematian. Air tersebut berubah menjadi telaga dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air tidak sia-sia. Beliau ke sana kemari agar mendapatkan air hingga akhirnya sampai di Bukit Safa dan Marwah. Hingga saat ini berjalan kaki dari Safa ke Marwah dijadikan sebagai salah satu rukun haji yang disebut Soi. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat gembira. Namun kegembiraan itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Awalnya, Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun,
Mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengetahui perintah itu, Ibrahim duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu berat tersebut. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang putra, setelah puluhan tahun didambakan, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada putranya tersebut. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tentang mimpinya, Nabi Ismail alaihissalam tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dibaringkan ia di atas lantai, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim alaihissalam masih tergenang air, berpindah memandang wajah putranya dan ke arah yang mengkilap di tangannya. Seakan-akan pada saat itu beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seseorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Nabi Ismail alaihissalam dan penyembelihan dilakukan. Tiba-tiba, malaikat Jibril mengangkat Nabi Ismail alaihissalam dan digantikan dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Kesetiaan Nabi Ibrahim saat diuji dan pengorbanannya. Nabi Ibrahim atau Abraham adalah sosok yang dikenal karena kesetiaan dan pengorbanannya yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu momen penting yang menggambarkan pengorbanannya yang besar adalah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dalam kisah yang terkenal ini, Allah menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan sebuah perintah yang sangat berat. Perintah ini jelas menentang akal sehat dan mencoba kesetiaan Nabi Ibrahim terhadap Allah. Menerima perintah untuk menyembelih putranya tentu menimbulkan konflik batin yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Dia mencintai putranya dengan penuh kasih sayang dan menyadari bahwa perbuatan ini bertentangan dengan naluri seorang ayah yang melindungi anaknya. Namun, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang teguh dalam imannya dan penuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi konflik batin ini, Nabi Ibrahim menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Meskipun terguncang emosional, dia tetap teguh dalam kepatuhan kepada Allah dan siap untuk mengorbankan apapun yang Allah perintahkan, termasuk putranya yang tercinta. Melalui peristiwa ini, Nabi Ibrahim memberikan teladan tentang kekuatan iman dan kesetiaan yang patut diteladani. Dia mengajarkan kepada umat manusia pentingnya menjunjung tinggi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, meskipun itu berarti mengorbankan yang tercinta dalam hidup mereka. Setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersiap-siap untuk melaksanakan perintah menyembelih Nabi Ismail. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar sebagai sembelihan. Pengorbanan ini menjadi asal-usul perayaan Idul Adha, di mana umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang kesetiaan, keteguhan hati, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat. Pada saat itu, sosok Nabi Ismail begitu dicintai dan disayangi oleh Nabi Ibrahim. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih sang anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sama hingga 3 kali. Setelah mimpi ketiga, Nabi Ibrahim memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merenunginya, Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan. Dalam kesedihan, Nabi Ibrahim lantas menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ismail. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Quran surat As-Saffat ayat 102. Mendengar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tanpa keraguan menjawab. Dia atau Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Saat hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim sempat beberapa kali digoda iblis. Namun, Nabi Ibrahim tak goyah dan iblis gagal menggodanya. Hingga akhirnya, saat penyembelihan, kaki dan tangan Nabi Ismail diikat.
Nabi Ibrahim kemudian membaringkan dan mengambil pedang tajam dengan kedua tangan. Kedua mata Nabi Ibrahim sempat tergenang air mata. Saat Nabi Ibrahim menghunuskan pisau tajam ke leher anaknya dengan mata terpejam, tiba-tiba tubuh Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digantikan dengan seekor domba gemuk. Kejadian ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 105 sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarga. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia atau Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan atau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat As-Saffat ayat 103. Kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 105. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina yang kemudian diperingati sebagai hari raya Idul Adha oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Pelajaran penting yang bisa dipetik dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah mengenai keikhlasan, ketulusan, dan keimanan. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.